Shalom, salam dalam kasih Kristus. Perkenalkan, saya Arthur. Saya adalah kader GKI yang sedang menjalani masa praktik jemaat kedua di GKI Pahlawan. Salam kenal. Ibu Bapak Saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama menundukkan hati, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam penuh rasa syukur atas penyertaan-Mu, pada saat ini kami bersama ingin merenungkan sedikit akan firman-Mu. Kiranya firman yang sebentar lagi akan kami renungkan tidak begitu sulit untuk kami mengerti dan tidak begitu berat untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah. Amin. Ibu Bapak Saudara, bahan permenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 4. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, saya sebenarnya belum lama menjalani praktik di jemaat ini, terbilang baru datang lah saudara. Namun saya menemukan ada hal yang menarik. Ternyata di jemaat ini mengelola taman kanak-kanak TK. Dan di hari-hari pertama saya datang, saudara, saya sudah mendapat beberapa wejangan dan permohonan maaf. Kira-kira bunyinya seperti ini, saudara. Kak, maaf ya, kalau hari-hari biasa di sini rodo berisik, di sini agak berisik. Soalnya ada TK. Wah, saya mendengar itu langsung merespon, saudara. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Saya malah senang. Suasananya jadi rame. Kira-kira begitu respon saya, saudara. Dan betul aja, saudara, saya turut merasakan ramainya keceriaan para anak kecil selama beberapa hari di sini. Ada yang tertawa dengan kencang, ada yang menangis, tapi sebentar aja, habis itu tertawa lagi main sama teman-temannya. Ada yang menangis, tapi sambil tertawa. Wah, pokoknya macam-macam lah, saudara. Yang pasti suasananya begitu ceria, begitu menyenangkan. Namun saudara, selain suasana, saya juga turut memperhatikan anak-anak TK di sini, anak-anak kecil di tempat ini. Ternyata saudara, mereka itu sangat dengar-dengaran loh dengan guru mereka. Disuruh baris, loh ya langsung baris mereka, rapih lagi. Disuruh duduk tenang, wah langsung duduk tenang mereka saudara. Padahal sebelumnya habis main sama teman di sebelah kanan kiri, habis isengin temannya, habis lari-lari, tapi disuruh duduk tenang, langsung duduk mereka saudara. Disuruh lipat tangan, wah langsung lipat tangan, posisi mau berdoa mereka saudara. Mereka sangat dengar-dengaran sekali dengan gurunya. Bahkan sekali waktu saya pernah kasih tahu pelan begitu ya, saat ada anak TK, anak kecil yang mainin kursi gitu ya. Saya katakan, hai, hati-hati ya, mainin kursinya jangan kekencengan, nanti jatuh gitu ya. Lalu anak kecil itu dengan sigap merespon saya. Oh oke, Kak Arthur. Wah, saya langsung terenyuh juga di saat itu saudara. Ya kebetulan anak kecilnya itu sudah agak besar dan kenal lah nama saya. Tapi yang bisa saya katakan saudara, saat anak kecil itu saya beritahu, anak itu tidak membantah sama sekali. Ia tidak pura-pura tutup telinga begitu ya, pura-pura tidak mendengar. Anak kecil itu percaya, mendengarkan, dan bahkan mengikuti. Mungkin terdengarnya sederhana ya saudara, tapi justru yang sederhana itulah yang mungkin kita yang sudah dewasa, yang sudah besar ini lupa. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat pembelajaran sederhana dari anak kecil. Matius 18, bagian nats bacaan permenungan kita hari ini, dimulai dengan pertanyaan para murid kepada Yesus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini terjadi setelah Yesus menyampaikan bahwa ia akan menderita dan mati. Dan para murid, saudara, tampaknya masih berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan secara politis. Dan mereka jadi mempertanyakan gitu ya, memikirkan siapa nih orang penting yang ada di dalamnya. Siapa yang akan jadi orang penting di dalam kerajaan itu? Kira-kira begitu perbincangannya.
Yesus pun tidak menjawab dengan menyebut nama murid yang paling layak. Ia memanggil seorang anak kecil dan kemudian menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Ibu Bapak Saudara, dari sekian banyaknya murid yang sudah cukup umur, yang sudah besar, yang sudah dewasa, loh ya Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil sebagai contoh. Anak kecil di zaman itu, saudara, itu bukanlah simbol kepolosan seperti yang kita romantisasikan pada masa ini, pada masa sekarang. Anak kecil itu polos, anak kecil itu jujur apa adanya. Memang tidak salah, tapi ada makna yang lebih substantif. Ada simbol yang lebih dalam saat Tuhan Yesus mencontohkan sosok anak kecil. Karena dalam budaya Yahudi pada saat itu, anak-anak sebenarnya tidak punya hak hukum. Mereka seringkali dianggap tidak penting. Makanya mereka sangat bergantung pada orang dewasa. Mereka sangat bergantung pada orang dewasa. Maka ketika Yesus berkata bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil, itu juga adalah seruan untuk menanggal keakuan. Dan kemudian bersandar pada anugerah Tuhan, bukan kekuatan diri semata. Disitulah kesederhanaannya, saudara. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi seperti anak kecil paling tidak mengisyaratkan 4 hal, saudara. Yang pertama, ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebergantungan pada Tuhan. Saudara, anak kecil itu tidak mengandalkan dirinya sendiri loh kalau kita amati. Dia seringkali mengandalkan orang tuanya, mengandalkan gurunya, atau juga mengandalkan orang yang ia percaya. Demikian juga dengan kita, bukan? Kita dipanggil untuk hidup bergantung pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tuh memelihara hidup kita di dalam ibadah yang sebenarnya, yaitu kehidupan kita hari lepas hari. Hidup yang sangat mungkin dilingkupi dengan kekhawatiran. Tidak melulu soal hal-hal sukacita, tapi kadangkala bahkan sering juga dilingkupi dengan hal-hal yang mendukakan. Entah soal keuangan, entah soal pekerjaan, entah soal keluarga, ataupun soal masa depan. Tapi saudara, mari kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu hal pertama. Hal yang kedua ini, saudara, adalah undangan untuk memiliki hati yang terbuka. Saudara, anak kecil itu tidak gengsi sama sekali loh untuk bertanya. Anak kecil itu tidak setahu juga. Dan dalam kehidupan rohani, kita pun sebenarnya dipanggil untuk belajar terus-menerus. Tidak merasa diri paling tahu, tidak merasa diri paling benar. Kita diajak untuk terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Entah lewat firman saat ibadah, entah lewat renungan yang dibagikan setiap hari di grup WA, di grup WhatsApp gitu ya. Entah dari kesaksian sesama atau pengalaman hidup yang kita alami. Yang ketiga, saudara, menjadi seperti anak kecil artinya kita dipanggil untuk merendahkan diri dalam relasi bersama dengan Allah dan umatnya. Anak kecil itu tidak hidup dalam persaingan, saudara, tapi dalam kebersamaan. Nah, ini baik juga untuk kita ingat, saudara, bahwa anak kecil itu tidak hidup dalam persaingan, tetapi dalam kebersamaan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak menjadikan relasi kita satu sama lain sebagai ajang pembuktian. Siapa yang paling benar, siapa yang paling senior, atau siapa yang paling banyak jasanya. Tapi kita dipanggil untuk saling menerima, saling mengampuni, dan saling bertumbuh bersama. Tampaknya kunci kebersamaan ini juga adalah kunci yang penting saat kita belajar mengenai nats perenungan kita hari ini. Yang keempat, saudara, menjadi seperti anak kecil berarti memiliki sukacita dan kepekaan. Kalau kita ingat-ingat, saudara, saat kita masih kanak-kanak begitu ya, kita mudah sekali loh bersukacita atas hal-hal yang mungkin terdengarnya kecil, mungkin terdengarnya sederhana. Dan kita pun juga mudah sekali tersentuh dan menangis ketika sedih atau ketika ada hal-hal sederhana yang ya bikin kita terharu, bikin kita mau nangis.
Barangkali itulah yang agak berbeda dengan masa kita dewasa. Barangkali itulah yang berbeda saat kita menjadi lebih tua hari lepas hari. Kita mungkin seringkali menumpuk hati kita dengan logika dan gengsi, sampai kehilangan kepekaan terhadap hadirat Tuhan. Bisa jadi hal-hal sederhana itu sebenarnya adalah bentuk yang paling konkret untuk kita merasakan kuasa Tuhan, untuk kita merasakan pemeliharaan Tuhan, untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita belajar kembali bersuka cita, bahkan dalam hal-hal yang terdengarnya sederhana sekalipun. Itu yang keempat, saudara. Saudara, meskipun Tuhan Yesus mengambil contoh anak kecil, tapi kita perlu tahu bahwa ia tidak meminta kita bersikap kekanak-kanakan, tapi ia memanggil kita untuk bertobat dari cara hidup yang hanya berpusat pada diri. Dan kembali memiliki hati seperti anak kecil. Hati yang percaya, hati yang terbuka, hati yang mau untuk berserah penuh kepada Tuhan. Disitulah kita menjadi besar dalam ukuran Allah. Mari kita menutup perenungan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih banyak. Kami diperkenankan untuk merenungkan firman-Mu. Tolong ajar kami untuk mau menjadi seperti anak kecil yang senantiasa percaya, rendah hati, dan terbuka kepadamu. Lepaskanlah kami dari keinginan untuk meninggikan diri. Dan tolong tuntun kami untuk hidup dalam kasih dan kebergantungan padamu. Kiranya Allah yang Maha Baik mau mendengarkan doa kami.